Saudaraku sekalian, kadang-kadang kita seperti kehilangan jejak Tuhan. Ibarat radio itu bergeser frekuensinya. Ibarat handphone, gadget kita itu blank spot. Tidak ada signal sehingga tidak bisa berkomunikasi dengan orang lain. Dan kita harus memperhatikan dengan serius kapan saat-saat itu terjadi. Kapan saat-saat di mana kita disconnect dengan Allah. Ya. Supaya kita tahu apa penyebabnya. Mengapa hal itu terjadi? Jangan masa bodoh. Jangan masa bodoh dan berkata, nanti juga connect lagi. Ya, seperti radio. Ya. Nanti juga connect lagi, atau seperti gadget nanti juga nyambung lagi. Nggak boleh bersikap begitu. Itu kalau benda. Tetapi urusan kita dengan Allah itu urusan dengan pribadi yang agung. Jadi kalau kita merasa tidak ada hubungan, tidak ada connecting, tidak ada sambungan seperti hilang frekuensi atau disconnect, kita harus mencari penyebabnya apa. Dan mesti ada penyebabnya, saudaraku. Saudara, saya ini sama. Saya sama seperti saudara, manusia yang memiliki pergumulan yang sama dan bisa juga memiliki kecenderungan yang sama. Dulu kalau saya merasa hubungan saya dengan Tuhan kok tidak connect ya tidak terlalu menjadi persoalan atau tidak saya anggap sebagai persoalan. Nanti juga nyambung lagi, apalagi nanti kalau kebaktian atau berdoa, nanti nyambung lagi. Padahal sambungan kita dengan Tuhan, connecting kita dengan Tuhan, itu harus connecting yang tidak boleh putus. Tidak boleh on off. Sesekali off, sesekali on, di tempat tertentu on, di tempat lain off, di tempat tertentu connect, di tempat lain tidak ada connect, nggak bisa, nggak boleh. Firman Tuhan mengatakan, ya saudaraku, di dalam Yohanes 17 ayat 20 dan 21, bahwa kita itu bisa tinggal di dalam Tuhan. Ini berarti kita bisa connecting. 1 Korintus 6 ayat yang ke-17, kita bisa menjadi satu roh dengan Allah. Itu berarti mestinya tidak ada wilayah blank spot. Ya, mestinya dimanapun kita berada, kita selalu nyambung, connecting dengan Allah. Ya saudara, frekuensi kita harus tetap. Nah di sini saudara, kesalahan bukan di situasi lingkungan kita. Kesalahan bukan pada Tuhan, apalagi pasti tidak. Jika tidak memiliki connecting dengan Allah, pasti kesalahan tidak di pihak Tuhan. Bukan karena situasi tertentu,
memaksa hubungan kita putus dengan Allah. Tidak mungkin. Jika ada situasi di mana hubungan kita dengan Allah pasti putus, terpaksa harus putus, berarti saudara ada kekuatan di atas Allah. Tidak ada kekuatan di atas Allah. Jadi kalau ada keadaan di mana kita tidak berhubungan dengan Allah, tidak connecting dengan Allah, atau disconnect, atau tidak krek dengan Allah, tidak krek, pasti kesalahan itu di pihak kita. Di pihak kita. Nah, itulah sebabnya kita harus mencari penyebab. Apa penyebabnya? Apa kausalitasnya? Saudara, dari apa yang saya alami, dan inilah yang Tuhan kehendaki, yang Bapak mau saya sampaikan. Yang pertama, ketika kita melakukan sesuatu yang mendukakan hati Allah. Yesaya pasal 59 mengatakan itu. Yang menjadi pemisah antara aku dan kamu itu dosa. Jadi ketika kita melakukan suatu hal yang itu tidak berkenan di hati Bapa, connecting kita pasti rusak. Iya. Bapak tidak meninggalkan kita, tapi connecting kita rusak. Kita masih bersama dengan Allah. Jangan saudara pikir lalu Allah pergi meninggalkan kita. Allah selalu bersama, tapi tidak tuning dengan Allah, tidak krek. Jadi ketika kita merasa tidak ada hubungan dengan Allah, ada disconnecting itu, kita harus periksa kesalahan apa yang kita lakukan. Biasanya kita tidak tulus, tidak jujur, melukai orang, ya, berpikir kotor, apalagi melakukan perbuatan yang tidak senonoh, apalagi melanggar moral. Pasti itu membuat hubungan kita dengan Allah disconnect. Tidak hanya perbuatan-perbuatan yang kelihatan atau pelanggaran-pelanggaran moral yang kelihatan secara umum. Pikiran yang tidak patut pun bisa membuat hubungan kita dengan Allah disconnect, putus, saudaraku. Ingat ya, kesalahan pasti bukan di pihak Allah. Juga jangan menyalahkan situasi sekitar. Kesalahan itu di pihak kita. Yang disconnect itu kita. Makanya saudara, kalau kita berdoa seperti saat ini, kita memeriksa diri, Tuhan akan membuka pikiran kita dan menunjukkan hal-hal apa yang membuat Tuhan itu berduka, Tuhan tidak nyaman, ya saudaraku. Yang kedua, kausalitasnya atau penyebabnya adalah keinginan-keinginan yang tidak sesuai dengan kehendak Allah. Bukan keinginan yang dinilai itu dosa, saudara. Misalnya saudara mengingini beli mobil, tidak salah, saudara. Tapi kalau itu tidak sesuai dengan kehendak Allah, menjadi salah. Hal-hal yang biasa, bukan suatu kejahatan di mata manusia, tetapi di luar kehendak dan rencana Allah, itu juga bisa membuat hubungan kita dengan Tuhan tidak normal, tidak proper, tidak ideal, tidak harmoni, itu tepatnya, saudara. Jadi apapun yang kita lakukan itu harus sesuai dengan apa yang Allah ingini. Kita mau melangkah kemana, itu pun juga mestinya harus serius kita perhatikan, serius kita perhatikan, saudara. Kita mau berteman ke siapa, itu pun harus dipertimbangkan. Kira-kira Tuhan senang tidak? Kita ngumpul-ngumpul dengan orang yang Tuhan tidak nyaman, connecting kita bisa terganggu. Ya. Oke deh, itu saja yang saya mau sampaikan kepada saudara-saudara, ya.
Saudara, hari ini kita akan doa bersama nanti di Mall Arta Gading lantai 5 setengah 7. Hadirlah onsite jika saudara memungkinkan hadir, sebab Tuhan akan memberikan lawatannya bagi kita sore ini di Mall Arta Gading lantai 5 setengah 7 malam waktu Indonesia Barat. Juga bisa diikuti lewat Truth ID ya, setengah 7 malam ya saudara. Kita minta pasti Tuhan kabulkan malaikat-malaikat yang kudus ikut hadir. Dan kita minta Shekinah glory kemuliaan Allah hadir di acara doa malam kita ya. Di doa puasa yang ke-21 ini. Saya ingatkan kepada mahasiswa STT Ekumene, semua sivitas akademi jam 10.30 atau setengah 11 ada kuliah umum. Anda bisa ikut hadir. Semua sivitas akademi artinya mahasiswa, dosen, karyawan, ya. Terus alumni juga bisa hadir di Mall Arta Gading lantai 5 ya. Jam setengah 11. Bisa diikuti lewat webinar, juga bisa diikuti lewat Truth ID. Setelah itu di take down, jadi tidak bisa lama, hanya jam itu saja. Mengingat alumni kita juga jumlahnya pasti sudah ribuan ya saudara ya. Sudah ribuan saya kira. Jadi semua alumni STT Ekumene diundang untuk kuliah umum. Jadi saudara sampaikan kepada teman-teman para alumni untuk ikut acara kuliah umum setiap minggu setengah 11. Memang setiap minggu pada hari Jumat ya, setiap minggu sekali hari Jumat jam 10.30 pagi waktu Indonesia Barat. Supaya STT Ekumene tetap ada pada visi misi yang Tuhan kehendaki. Semua mahasiswa, dosen, karyawan, dan alumni semua diundang untuk hadir. Bisa ikuti lewat webinar, bisa onsite juga lewat Truth ID. Mari kita berdoa. Terima kasih untuk berkat yang kami terima di doa pagi ini, Bapa. Bapa, persiapkan kami untuk menerima lawatan-Mu nanti doa malam jam setengah 7 waktu Indonesia Barat. Kami mohon lawatan-Mu ya Bapa, dan mohon penyertaan-Mu di mata kuliah jam 9 pagi untuk mahasiswa reguler S1 dan khususnya untuk kuliah umum jam 11 jam 10.30 Bapak. 10.30 Bapa, kami mohon berkat penyertaan-Mu jam setengah 11 pagi ini. Biar ini menjadi berkat bagi semua kami yang mengikutinya. Bapa, persiapkan kami untuk lawatan-lawatan-Mu luar biasa hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sampai jumpa, Tuhan memberkati saudara sekalian.